Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laodereli, pengajar fase E mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 2 Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu pengalaman praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya lakukan. Pembelajaran berdiferensiasi menuntut guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran Bahasa Indonesia, langkah awal yang saya lakukan di kelas di awal pembelajaran adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik kesiapan belajar murid, minat belajar murid, maupun profil belajar murid. Untuk mendapatkan data tersebut, saya melakukan diskusi dengan guru BK dan wali kelas, melakukan asesmen awal pembelajaran menggunakan kuisis maupun website akupintar.id untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, sehingga saya mendapatkan informasi mengenai gaya belajar murid seperti visual, auditori, dan kinestetik, serta mendapatkan informasi tingkat kemampuan murid yang berbeda maupun minat mereka yang bervariasi. Pembelajaran bahasa Indonesia seringkali membuat murid merasa jenuh karena pembelajaran hanya berbasis teks, apalagi ketika pembelajaran dilaksanakan pada siang hari. Pengajar perlu berinovasi dengan pembelajaran yang dilakukan sehingga murid semangat dalam belajar. Berdasarkan hal tersebut, saya merancang sebuah pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan strategi pembelajaran siku ala wartawan. Strategi pembelajaran siku ala wartawan merupakan pembelajaran kontekstual kolaboratif antar mata pelajaran. Strategi ini merupakan akronim dari siku, siswa kunjung, ala amati laporkan, seperti wartawan, sehingga melatih keterampilan berbahasa murid yang kemudian disingkat menjadi siku ala wartawan. Dalam penerapan strategi ini, murid akan melakukan kunjungan, lalu kemudian mengamati dan melaporkan hasil pengamatan mereka sesuai dengan minat dan kreativitas murid, sehingga bukan hanya aspek pengetahuan dan keterampilan yang terlihat, akan tetapi dimensi profil pelajar Pancasila pun akan terlihat melalui aktivitas yang dilakukan murid selama proses pembelajaran, antara lain kolaborasi, kreatif, berkebinekaan global. Pada tahap persiapan, saya melakukan diskusi dengan guru produktif APHP terkait aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia, topik laporan hasil observasi. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan teknik STOP atau akronim dari S, Stop, Take a Deep Breath, Observe, Proceed. Teknik ini digunakan agar murid bisa fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di siang hari setelah mereka melewati beberapa rangkaian pembelajaran. Selanjutnya, murid dipersilakan untuk memahami materi lebih detail sesuai dengan minat mereka. Ada yang membaca melalui buku paket, ada yang melihat materi melalui Google Site yang telah saya buat, ada pula yang memirsa melalui video YouTube yang telah saya buat. Langkah selanjutnya, murid dibagi beberapa kelompok yang bervariasi dengan cara bermain. Kelompok disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, setiap kelompok akan melakukan kunjungan ke bengkel roti APHP sesuai dengan program keahlian mereka. Setiap kelompok akan mengamati objek-objek yang ada di bengkel roti. Ada yang mencatat, mewawancarai, dan ada pula yang melaporkan langsung layaknya wartawan. Di sela-sela aktivitas siswa, guru akan mendampingi dan sesekali memberikan masukan jika murid mengalami kendala. Pada saat yang bersamaan, guru melakukan asesmen
Selanjutnya, guru mempersilahkan kepada setiap kelompok untuk melaporkan hasil pengamatan mereka sesuai dengan apa yang telah kelompok mereka lakukan sebelumnya. Kelompok konten melaporkan dalam bentuk video yang sebelumnya telah diupload di media sosial TikTok pribadi mereka, sementara kelompok penulis melaporkan dalam bentuk peta konsep yang bervariasi, dan ada pula yang melaporkan hanya dalam bentuk sederhana. Pada saat melaporkan hasil observasi, kelompok lain mengamati dan mengajukan beberapa pertanyaan dengan apa yang telah mereka lakukan. Di sela-sela aktivitas siswa, guru akan mendampingi dan sesekali memberikan masukan jika murid mengalami kendala dan juga melakukan asesmen formatif. Pembelajaran berdiferensiasi psiko ala wartawan yang sudah saya terapkan di kelas 10 APHP 2, tingkat keberhasilannya hanya 88%. Saya katakan demikian sebab pada saat pelaksanaan praktik baik ini, dari 34 siswa ada satu kelompok berjumlah 4 orang yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga saya coba menerapkan pola segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ahmad dari kelas 10 APHP. Saya sangat senang belajar psikologi wartawan karena pembelajarannya itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Apalagi pembelajaran ini itu dilakukan di luar kelas yang membuat saya terlihat fresh dan tidak cepat mengantuk. Dan juga pembelajaran psikologi wartawan itu melatih keterampilan berbicara saya dan juga membuat saya bisa mengenali profil jurusan saya. Sekian dari saya, terima kasih.